Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta didik kelas 11 SMA Negeri 82 Jakarta. Hari ini saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalian semua dalam keadaan baik untuk dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN hari Selasa 6 April 2021. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini kita sudah menyelesaikan bab yang kelima, sehingga kita dapat masuk ke materi yang baru di bab ke-6 PPKN, yakni tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa aja sih yang akan kita pelajari di bab 6 PPKN ini? Kita lihat dari kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Yang pertama, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar 4.6, kalian mampu menyajikan hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah indeks pencapaian kompetensi kalian pada bab yang ke-6. Yang pertama, kalian mampu menganalisis makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kalian mengkaji kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kalian mampu menguraikan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, kalian mengaplikasikan perilaku dan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelum kita banyak membicarakan tentang persatuan dan kesatuan, alangkah baiknya kita memahami sebuah teori klasik di mana para filsuf Yunani kuno, ada Plato dan Aristoteles, berkata bahwa untuk mendirikan sebuah negara, komponen yang paling penting adalah 3 hal. Yang pertama, adanya wilayah, adanya pemerintah, dan juga adanya rakyat. Lalu terbentuklah sebuah negara. Hingga saat ini, jumlah negara yang ada di dunia 193 negara berdasarkan teori yang telah dibuat dan dikembangkan mulai dari Plato, Aristoteles, dan juga J.J. Rossi. Oke, kita move on yuk. Nah, inilah kondisi seluruh dunia saat ini, di mana seluruh wilayah saat ini sudah dikuasai dan juga sudah ada penduduknya, dan juga sudah ada pemerintahan yang mengatur. Tadi berjumlah 193 negara. Oke. Bagaimana ya cara ini bekerja? Nah, pertama kita lihat dulu dari sisi bentuknya. Pertama, ada bentuk negara kesatuan, ada bentuk negara federasi atau federal, ada bentuk negara monarki, ada bentuk negara otokrasi, dan juga ada bentuk negara oligarki. Dan yang terakhir, ada bentuk negara demokrasi. Kita masuk dulu ke yang bentuk pertama, bentuk negara kesatuan. Ini dicontohkan adalah Indonesia, di mana di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ciri-cirinya, yang pertama, kita memiliki pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat kita sudah ada satu, yang dipimpin oleh presiden yang ada di Jakarta. Yang kedua, berlakunya sistem sentralisasi atau desentralisasi. Kebetulan Indonesia adalah contoh negara yang pernah menggunakan sentralisasi hingga tahun 1998 hingga 2004. Dan kita juga saat ini sedang ada dalam sistem desentralisasi, di mana ada pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan yang ketiga, yang paling jelas adalah hanya ada satu konstitusi atau undang-undang dasar. Negara kita ya hanya ada satu, Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dan hukum positif di Indonesia berlaku hingga Sabang sampai Merauke. Contohnya apa Pak? Contohnya hukum pidana. Jika kita melanggar pidana di satu daerah di Indonesia,
maka hukuman yang berlaku sama. Mau diadili dimanapun, di pengadilan manapun di Indonesia, maka hukumannya akan sama, karena mengacu pada hukum yang sama. Negara Kesatuan merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Tidak ada badan di luar pemerintahan yang berdaulat, adanya supremasi pemerintahan pusat. Dalam dunia pendidikan hanya ada satu kurikulum, kayak kita yang rasakan sekarang, satu Indonesia, kurikulumnya cuma satu, kurikulum 2013. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan dalam dan keluar yang ditandatangani oleh pemerintah pusat. Jadi namanya pemerintah pusat ini memegang kendali yang luar biasa. Jadi kalau kalian tahu ya cuma ada satu presiden di Indonesia, hanya ada satu DPR, ada satu MPR. Itu semua wilayah kewenangannya adalah seluruh Indonesia. Nah, bentuk negara yang kedua adalah bentuk negara serikat. Nah, ini dicontohkan adalah Amerika Serikat beserta 51 negara bagian yang ada di dalam Amerika Serikat. Negara serikat merupakan negara-negara gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara bagian itu asal mulanya adalah satu negara yang merdeka, berdaulat, serta berdiri sendiri. Namun mereka menggabungkan diri menjadi sebuah serikat yang seringkali dinamakan sebuah negara serikat. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu sekarang menjadi negara bagian, melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkan kepada si negara serikat itu. Ciri-cirinya apa sih, Pak? Yang pertama, adanya kepala negara serikat, ya seperti Presiden Amerika Serikat, dan ada juga kepala negara di tiap bagiannya. Lalu kewenangan dan kekuasaan pusat atas negara bagian itu adalah terbatas. Jadi seperti Indonesia, pemerintah pusat itu perannya luar biasa besar di daerah. Kalau di Amerika Serikat, di negara serikat, kewenangan atas pemerintah pusatnya di tiap negara bagiannya terbatas. Yang ketiga, tiap negara bagian itu memiliki hukumnya sendiri. Jadi apabila ada pelanggaran di satu negara bagian, akan berbeda hukum yang berlaku di negara bagian yang lain. Karena mereka memiliki kodifikasi hukumnya masing-masing di tiap negara bagian. Dan itulah sedikit gambaran dari negara federal atau negara federasi. Yang ketiga, kita melihat bentuk negara yang cukup klasik. Ini adalah bentuk negara monarki. Negara monarki adalah bentuk negara yang kekuasaan tertingginya itu dipegang oleh raja, ratu, sultan, dan sebagainya. Kalian bisa melihat ini Hall of Fame-nya. Ini adalah para raja, para ratu, dan juga para sultan yang ada di dunia. Kalau kita melihat, ini masih banyak ya negara-negara yang menganut bentuk negara monarki. Yang paling besar tentunya ya adalah Inggris Raya dengan beberapa negara persemakmurannya. Dan juga yang terdekat dengan Indonesia adalah Brunei Darussalam dan lain-lain ya. Nah, negara ini biasanya kekuasaan kepala negaranya dipegang oleh raja, ratu, sultan. Namun untuk pemerintahannya dipegang oleh seorang perdana menteri. Nah, ini adalah bentuk pemerintahan. Kita fokusnya ke bentuk negara yang kedua. Bentuk negara yang keempat yang akan kita bahas adalah bentuk negara autokrasi, di mana bentuk negara ini pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang. Kekuasaan dari pemerintahnya atau dari pemimpinnya ini biasanya tidak terbatas. Nah, kita contohkan ya, ini adalah negara Korea Utara, Cina, dan juga Vietnam. Kalian bisa melihat atau bisa membaca literasi-literasi terkait tiga negara tersebut yang menunjukkan pemimpin yang begitu luar biasa powerful dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya. Bahkan seringkali hak-hak sipil itu dihilangkan agar kepemimpinan mereka itu berlangsung lama, panjang, dan kepemimpinan ini biasanya diteruskan oleh generasi penerusnya. Seperti contohnya di Korea Utara, beliau itu meneruskan kepemimpinan dari ayahnya Kim Jong Un kepada Kim Jong Un. Oke, kita move on untuk melihat bentuk negara yang lain. Nah, bentuk negara yang termasuk klasik adalah bentuk negara demokrasi langsung. Bentuk negara demokrasi langsung adalah kekuasaan negaranya berada di tangan. Biasanya, bentuk negara demokrasi langsung ini jumlah penduduk dan wilayahnya ini kecil ya. Karena kalau bisa bayangkan kalau Indonesia menganut bentuk negara pure demokrasi akan
seperti apa Indonesia itu. Ketika kita harus menentukan jajak pendapat, seluruh rakyat harus dimintai pendapatnya. Kita harus kumpul di mana yang bisa mengumpulkan 267 juta orang di suatu tempat yang sama. Atau ketika demokrasi langsung itu terjadi, akan ada banyak kesulitan. Maka dari itu, bentuk negara kita tidak demokrasi langsung. Nah, ini adalah contoh di mana negara yang mengadaptasi bentuk demokrasi langsung, yakni Yunani kuno. Yunani kuno itu ya memenuhi syarat karena bentuk negaranya kecil dari segi wilayah, juga dari segi penduduknya juga kecil, dan pemerintahnya yang saat itu memimpin adalah pemerintahan yang arif dan adil, sehingga rakyatnya itu juga terus berpartisipasinya tinggi. Terus juga ketika ada sesuatu pendapat, rakyatnya bersedia untuk hadir dan juga dimintai pendapat. Nah, seperti musyawarah. Oke, kita akan langsung ke intinya, bahwa negara kita jadi bangsa Indonesia yang merdeka sudah kita pilih melalui peristiwa proklamasi dengan berteguh keyakinan kita dan prinsip kita terhadap Pancasila untuk membentuk sebuah negara hukum dengan sistem demokrasi dengan corak kehidupan gotong royong untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan confusing lagi, jangan bingung. Negara kita adalah negara kesatuan yang menerapkan beberapa sistem dan teori yang baik-baik untuk diterapkan dengan kondisi geografis Indonesia yang seperti ini, yang berbasis kepulauan, dengan kondisi rakyat Indonesia yang cukup besar dan menyebar seluruh pulau-pulau di Indonesia. Maka Indonesia menetapkan pilihannya kepada sebuah negara kesatuan. Ingat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, yuk kita kenal Indonesia lebih dekat. Yang pertama, Indonesia yang sudah kita tahu pasti adalah negara kepulauan. Ya, dengan 5 pulau besar. Di situ ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Dan yang kedua, Indonesia adalah negara hukum. Ingat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga hukum di Indonesia adalah segala rujukan dari kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Yang ketiga, Indonesia itu terdiri dari 1340 suku bangsa. Di bangsa Indonesia itu terdiri dari 1340 suku. Ada suku Jawa, Batak, Sunda, Dayak, ada suku Bugis, ada suku Asmat, ada suku Madura, ada suku Bali, dan sebagainya, yang jumlahnya hingga 1340. Nah, kita katakan kita adalah masyarakat majemuk terbesar di dunia dengan 1340 suku ya. Tentunya dengan juga fakta yang keempat, yaitu kita juga memiliki banyak sekali bahasa daerah. Ada 2.500 bahasa daerah. Lalu kita juga mengakui adanya 6 agama, yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ada Katolik, dan juga ada Konghucu. Dan penganut kepercayaan Indonesia, baik itu animisme, dinamisme, itu masih diakui. Dan jumlah penduduk kita per sensus penduduk di tahun 2020 saat ini sudah mencapai 270 juta penduduknya. Oke, ini adalah pesan dari Bapak Bangsa kita, Bapak Proklamator negara kita, Insinyur Soekarno, yang berpesan bahwa tetaplah kita jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya ini. Dari sini kita harus melihat, tetaplah kita menjadi bagian ke orang-orang Nusantara. Tetaplah menjadi pribadi Nusantara, bukan orang yang gembar-gembor atau mengekor bangsa lain. Tetaplah berpegang teguh pada akar adat dan budaya bangsa kita sendiri yang sedemikian kayanya. Artinya, kalau kamu orang Indonesia, ya bersikaplah seperti orang Indonesia yang ramah, yang sopan, berpakaianlah seperti layaknya orang-orang Indonesia, lalu bersikaplah seperti orang-orang Indonesia. Nah, itu harus kita terus turun-temurunkan kepada generasi penerus, sehingga dunia luar itu tahu bedanya orang Indonesia dengan orang negara ini, dengan orang negara ini. Jadi tidak baiklah kalau kita mengekor gaya berbusana negara lain, cara-cara beribadahnya negara lain, karena kita sudah memiliki pakem adat dan budaya kita sendiri.
Tapi tentunya apabila itu berkaitan dengan agama, kita tetap harus lurus dengan ajaran-ajaran agama yang sudah baku. Jadi kita tidak boleh membuat nuansa yang berbeda, tapi kita harus mengakulturasikannya dengan adat dan budaya kita, agar kita juga tidak merasa asing dengan adanya persamaan atau perbedaan yang ada di nilai-nilai yang bersumber dari kepercayaan. Oke, ini adalah glosarium yang harus kalian pahami dulu sebelum kita mengupas lebih dalam materi di bab 6. Ini baru kulitnya aja. Jadi yang pertama kalian harus mengetahui apa sih itu persatuan. Yang kedua, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Yang pertama, persatuan itu secara sederhana yang berarti sebuah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian yang menjadi satu yang utuh. Jadi persatuan itu adalah cikal bakal kesatuan. Jadi bersatulah bangsa-bangsa hingga membentuk suatu kesatuan menjadi sebuah negara. Kesatuan adalah kondisi yang lebih solid dari itu, yang utuh, yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Dan itulah sebuah negara. Kondisi sebuah negara yang sudah adil dan makmur, sejahtera, itu akan menunjukkan sebuah kesatuan. Tidak ada konflik di negara itu, seluruh masyarakatnya hidup damai dan tenang. Yang ketiga, ada bangsa. Bangsa itu adalah bagian dari persatuan, yaitu suatu kesatuan manusia yang memiliki identitas bersama, mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, serta tujuan bersama. Itulah kita, bangsa. Yang ketiga, integrasi nasional adalah upaya penyesuaian perbedaan untuk menjadi satu kesatuan yang serasi. Tentunya untuk mencapai persatuan kita harus mengintegrasi dulu nih, kita harus berupaya dulu. Bagaimana nih caranya kita bersatu? Yaitu dengan mencari persamaan di antara kita. Bisa mencari dari persamaan dari sejarah negara kita, bisa juga dari persamaan-persamaan dari bahasa, dari sejarah kepahlawanan, dan yang lain-lain. Yang kelima itu ada nasionalisme, yaitu rasa cinta dan rela berkorban untuk tanah air dan bangsanya. Yang keenam ada patriotisme, yakni sikap kepahlawanan, berani, serta bernegara. Nah, ini adalah 6 hal yang menjadi kunci dari materi kita di bab 6. Saya harap kalian bisa meresapi, kalian juga bisa mengaplikasikan khususnya persatuan, nasionalisme, dan juga patriotisme. Utamakanlah persatuan, letakkanlah kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kalian. Kalian harus memiliki cinta dan rela berkorban terhadap tanah air kelahiran kita. Dan kalian harus punya mental jiwa seorang patriot, di mana sikap kepahlawanan kita harus berani, dan untuk negara kita harus berani untuk membela. Nah, inilah lambang-lambang persatuan Indonesia yang jadi bagian dari sebuah integrasi nasional. Kita itu disatukan oleh beberapa lambang-lambang yang menyatukan Indonesia. Berlaku dari Sabang sampai Merauke ya. Tentunya yang pertama ada Pancasila. Ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita juga punya simbol negara yang sama, yakni burung Garuda. Kita juga berbagi tentang pakaian-pakaian adat dari Sabang hingga Merauke. Kita juga punya 6 agama yang mempersatukan kita dengan toleransi, hidup penuh rukun. Kita juga punya bendera merah putih yang menjadi simbol. Merah adalah berani, putih adalah suci, yang menjadi simbol dari negara kita. Dan kita juga disatukan oleh beberapa lagu-lagu nasional, khususnya lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Nah, ini adalah lambang-lambang persatuan yang menjadi cikal bakal integrasi nasional, yang menciptakan persatuan dan melahirkan kesatuan, sehingga terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah tugas kalian untuk minggu ini. Yang pertama, kalian harus mengerjakannya di buku tulis kalian. Yang kedua, kalian harus mengeksplorasi pikiran kalian, karena kita akan belajar berfilsafat, belajar untuk mencari akar,
memikirkan sesuatu hal yang simple tapi menghasilkan buah pemikiran yang begitu luar biasa. Dari 3 buah pertanyaan yang saya sajikan di depan kalian saat ini. Nanti setelah kalian mulai menjawab, kalian akan mengirimkan hasil jawaban kalian ke Google Classroom. Tentunya kita akan nanti bisa menjadi bahan kita untuk berdiskusi minggu depan. Yang pertama di pertanyaan tersebut adalah, saya bertanya kepada kalian, siapakah orang Indonesia itu menurut kalian? Yang kedua, identitas apa saja yang melekat pada orang Indonesia? Itu bisa karakternya, bisa sifatnya, bisa wataknya, atau hal-hal lain yang kalian anggap itu sebagai identitasnya orang Indonesia yang tidak dimiliki oleh orang negara manapun. Yang ketiga, apakah saat ini kamu adalah bagian dari bangsa Indonesia? Tentunya setelah kita berkaca kepada nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira saat ini kita itu sudah menggambarkan belum? Atau kita itu sudah layaknya orang Indonesia atau belum? Kalau memang masih belum, apa hal-hal yang belum kamu capai untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Dan apabila kalian menjawab sudah, apa hal-hal yang sudah ada dan melekat kepada diri kalian yang kalian tafsirkan itu adalah bangsa Indonesia di dalam diri kalian? Kalian bebas bereksplorasi apapun, yang tidak boleh adalah memberikan jawaban yang terlalu pendek, karena kalian berarti belum mampu untuk mengeksplorasi pikiran, kalian belum mampu untuk berfilsafat dan bertanya kepada diri kalian sendiri. Oke, itu saja untuk pertemuan kita minggu ini. Saya harap kalian dapat mereview kembali video ini dari awal, sehingga kalian akan mendapatkan pemahaman yang utuh, khususnya tentang beberapa hal yang sudah kita pelajari di pertemuan kita hari ini. Pertama, kita sudah membahas tuntas tentang bentuk negara. Yang kedua, kita sudah mencerna pesan-pesan dari pahlawan kita, daripada Bung Karno, bahwa kita harus menjadi orang Indonesia yang seperti layaknya orang Indonesia, dengan adat budayanya orang Indonesia. Yang ketiga, kita sudah mencerna beberapa glosarium atau beberapa kata-kata kunci yang ada di materi bab 6. Dan yang terakhir, kalian akan memiliki penugasan beberapa 3 soal yang mengajak kalian bereksplorasi pikiran. Saya harap kalian mengulas ini secara tuntas di dalam tugas ini. Kalian mengeksplorasi apa yang ada di pikiran kalian hingga menghasilkan sesuatu karya buah pikir yang gagasannya sangat amat cemerlang. Tunjukkanlah kemampuan potensi kalian, apa yang sudah pernah kalian baca dan kalian serap selama ini tentang bangsa Indonesia di 3 soal ini. Saya mengharapkan outstanding, jawaban-jawaban yang di luar nalar dan di luar dugaan saya, sebagai jawaban hasil anak didik saya. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Saya harap kalian juga bisa interaktif. Kalian apabila kalian yang ada yang ingin bertanya, kalian silakan mengakses Google Classroom, tuliskan kolom komentar di sana. Kita bisa memiliki diskusi yang aktif dan bagus seperti biasa. Dan yang terakhir, saya harap kalian tetap di rumah saja, ikuti instruksi pemerintah untuk selalu menjaga protokol kesehatan, cintai diri kalian sendiri, jauhi kerumunan, selalu memakai masker dan jangan lupa mencuci tangan ketika melakukan apapun. Salam sehat, selamat beraktivitas yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.